Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, Kak Farid akan menyampaikan materi tentang jelajah alam, ya. Sebenarnya seperti biasa, ketika di akhir pertemuan biasanya dulu kita waktu sekolah offline itu kita akan melakukan jelajah alam. Biasanya kita isi dengan kegiatan ini ya, hiking di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian di situ nanti ada beberapa pos yang isinya adalah materi-materi yang kalian pelajari selama lebih kurang satu semester, dari mulai mungkin materi kepramukaan, pengetahuan umum, dan materi-materi ketangkasan, serta materi-materi game biasanya. Nah, pada video kali ini kita akan jelajah alam, namun secara virtual. Kali ini Kak Farid akan sedikit menceritakan tentang pengalaman Kak Farid ketika Kak Farid pernah menjelajah suatu tempat yang memang ini butuh keterampilan dasar kepramukaan begitu. Dan juga bisa kalian pelajari, kalian ambil hikmahnya, kalian pelajari dari pengalaman yang akan Kak Farid ceritakan ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Baik anak-anakku semuanya, seperti yang sudah Kak Farid sampaikan tadi, bahwa materi kita hari ini adalah jelajah alam. Namun sebelum itu kita kembali akan mengirimkan doa sesuai kepercayaan. Kita akan mengenang jasa para pahlawan kita yang mana beberapa waktu terakhir ini, beberapa waktu yang lalu telah gugur ketika mereka sedang bertugas, yaitu dari KRI Nanggala ya. Maka dari itu marilah kita berdoa semoga awak kapal daripada KRI Nanggala tersebut semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Anak-anakku semuanya, akhir-akhir ini memang banyak sekali Indonesia masih berduka, terlebih lagi dengan pandemi Covid juga yang sampai detik ini masih belum selesai juga begitu ya. Maka dari itu kita jangan sampai berhenti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu diberikan kesehatan, keluarga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, sehingga kita semua bisa menjalani hari-hari kita dengan sebagaimana biasanya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Gugur Bunga, ya. Ini adalah salah satu lagu yang bernuansa sedih ya, karena ini menceritakan bagaimana perasaan dari kita yang merasa ditinggalkan oleh para pahlawan yang lebih dahulu mendahului kita ya, lebih dahulu telah berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. 3, 2, 1. Takkan pilu telah gugur pahlawanku, betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur
Gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu ini bersama-sama, lagu Gugur Bunga, ya. Baik anak-anakku semuanya, marilah sama-sama kita akan Kak Farid akan mulai bercerita tentang pengalaman Kak Farid ketika melakukan hiking atau jelajah alam di Gunung Cikuray ya, ketika itu ya. Ini sekitar tahun 2017 kalau nggak 2018 ya, ketika sekitar itulah ya. Nanti kita akan cerita bersama-sama, tapi sebelum itu untuk sama-sama kita harus semangat ya, menguji semangat kita bersama-sama, maka 3 kali tepuk pramuka. Harus tetap semangat ya, meskipun kita masih suasana pandemi, kita bertemu juga masih virtual, kita tetap harus semangat. Oh iya, sebelum kita masuk lagi nih, kalau seandainya tidak ada halangan, mudah-mudahan nanti juga pandemi juga cepat selesai. Nanti ketika kalian kelas 5 biasanya ada jadwal perkemahan tuh ya. Biasanya ada jadwal perkemahan. Dulu tuh dilaksanakan oleh kelas 6, tapi mulai beberapa tahun terakhir ini oleh kelas 4 kalau masih tidak ada perubahan ya. Jadi nanti ketika kalian kelas 5, maksudnya kelas 5. Jadi nanti ketika kalian naik kelas nih ke kelas 5, nanti ada satu agenda perkemahan ya, perkemahan pramuka. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita camping di sekolah ya. Nggak tahu nanti di angkatan kalian nanti bagaimana kita kemasan kegiatannya, nanti akan ada rapat dulu. Tapi kalau seandainya pandeminya sudah selesai, sekolah juga sudah bisa aktif seperti biasa, itu harapan kita semua ya. Kita insya Allah juga bisa melaksanakan kegiatan perkemahan itu ya. Nah, ketika perkemahan diantaranya kegiatannya adalah ya jelajah alam ini ya. Itu salah satu kegiatannya. Mudah-mudahan nanti ketika Kak Farid bercerita kalian ada gambaran kira-kira bagaimana sih kegiatan hidup di alam bebas itu ya, hidup di alam bebas. Nah, Kak Farid akan bercerita, tapi yang pertama ini adalah cerita ketika Kak Farid jalan-jalan atau jelajah alam lah ya, jelajah alam hiking di Gunung Cikuray itu sekitar tahun 2018 ya. Nah, di sini Kak Farid sudah ada mungkin semacam rundown kegiatan ya, rundown kegiatan dari mulai hari pertama. Kenapa hari pertama Kak Farid? Karena ini sebenarnya makan waktunya tuh 3 hari ya, cuman dari mulai keberangkatan sampai kembali ke rumah itu sekitar 2 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, adik-adik semuanya, untuk persiapan sebelumnya itu biasanya yang cukup lama ya. Persiapan misalkan kita ya olahraga setiap pagi begitu, karena kan di sana kita mendaki gunung ya, mendaki gunung itu butuh fisik yang prima, butuh fisik yang sehat ya. Jangan sampai kita ketika menjelajah alam kita dengan kondisi yang sakit. Nah, tidak bisa. Yang ada nanti kasihan teman-teman kita. Kan kita jalan-jalan seperti ini, jelajah alam seperti ini tidak mungkin sendiri ya. Ya bisa sih sendiri ya. Cuma nanti biasanya ketemu di sana, misalkan dari rumah nih
Kak Farid tinggal misalkan di Tangsel ya, di Tangerang Selatan. Kak Farid mau jelajah alam ke Gunung Cikuray begitu. Nah, dari rumah Kak Farid sendiri. Nah, nanti biasanya di pos di sana di base camp biasanya itu ketemu, jadi dapat teman baru biasanya ya, tapi perjalanannya itu biasanya berkelompok. Nah, kalau kita sakit, kasihan teman kita ya, kasihan teman kita, dia harus ngurusin kita dong, harus merawat kita dong. Maka dari itu kesehatan tuh tanggung jawab masing-masing ya. Nah, jadi sebelum hari keberangkatan ini olahraga, minum vitamin, makannya diatur gitu, jangan sampai batuk, serak atau mungkin demam. Nah, itu kalau seandainya waktu hari H keberangkatan tapi dirasa fisik gak enak, nah, lebih baik batal, lebih baik cari waktu lain nanti kapan gitu berangkat lagi. Biasanya seperti itu ya. Oke, adapun beberapa perlengkapan biasa ya, kayak tenda, kemudian perlengkapan masak, kemudian perlengkapan makan gitu ya, kemudian juga baju ganti ya, biasalah seperti itu. Perlengkapan tidur jangan lupa. Kemudian juga obat-obatan pribadi, misalkan kalau emang kita punya alergi, gatal-gatal ya, berarti bawalah obat alerginya, entah itu bentuknya bedak, salep dan lain sebagainya. Kalau kita punya misalkan suka perut kita suka sakit tiba-tiba, entah itu mah, entah itu mules gitu kan. Nah, berarti bawa obatnya, entah modelnya mungkin obat luar kayak minyak kayu putih, atau mungkin balsem, atau mungkin ada obat minum gitu ya. Itu dibawa obat-obatan pribadi. Alat-alat tidur juga usahakan tidur juga sampai nyaman ya. Ada alasnya, kemudian juga biasanya pakai matras begitu ya. Kemudian juga pakai sleeping bagnya juga yang nyaman. Kemudian siapkan kostum yang tepat. Nah, di gunung itu suhunya lebih dingin daripada di kota-kota biasa. Jadi kita persiapkan baju yang tepat begitu. Celananya yang tepat, sepatu ya, kemudian juga pakai jaket yang tepat lah semuanya gitu ya. Jadi pakai jaket yang tebal gitu ya. Ya, jadi persiapan itu penting. Itu persiapan itu penting. Dan siapa yang menyiapkan? Tidak bisa orang lain yang menyiapkan. Yang menyiapkan harus kita sendiri. Kenapa? Karena yang tahu kebutuhan kita kan kita sendiri. Bukan kalau mungkin di rumah adik-adik pakai teteh, pembantu rumah tangga. Kemudian bibi, atau mungkin manggilnya mbak atau bibi gitu ya. Kemudian kalau mau kegiatan jelajah alam kayak gini, mbaknya yang menyiapkan barang-barang, mbaknya yang menyiapkan ini itu segala macam, ya nggak bisa. Ya kan mbaknya nggak tahu kebutuhan kita apa aja gitu ya. Kebutuhan kita apa aja nih, dari mulai masak, kita nanti direncanakan. Nanti di sana mau makan berapa kali, masaknya apa, lauknya apa ya. Berarti kita harus bawa berasnya berapa liter misalkan, air putihnya berapa botol gitu ya, berapa liter gitu ya. Waktu itu Kak Farid berangkat itu kurang lebih sekitar 5-7 orang. 7 orang itu dijatah 1 orang 2 liter. 2 liter itu dihabiskan 2 hari ya. 2 hari hanya 2 liter. 2 liter itu bukan untuk minum saja, tapi 2 liter itu untuk minum, untuk masak ya, untuk masak. Untuk wudhu tidak. Jadi cuman minum dan untuk masak saja. Ya, untuk masak ya mungkin masak air kalau pengen bikin teh atau bikin kopi begitu ya. Kemudian juga untuk masak sehari-hari. Masak sehari-hari itu maksudnya masak yang emang kita makan. Waktu itu kita masak sayur sop ya. Jadi dari rumah itu kita sudah bawa beberapa sayuran, kentang, wortel, buncis itu sudah dipotong-potong, sudah diiris-iris, jadi dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian bumbunya, bawang putihnya sudah dioseng-oseng, sudah dikeringkan, masuk ke plastik. Kemudian garam,
kemudian penyedap. Nah itu disatukan ke plastik kecil ya. Jadi nggak bawa garam 1 pak gitu, enggak. Jadi kita cuman garam yang diperlukan saja, paling cuman 1 sendok teh gitu ya, 1 sendok teh. Penyedap nggak terlalu banyak, Royco, Sapo gitu nggak terlalu banyak. Kemudian juga jadi intinya bawa barang yang memang diperlukan. Dan sekali lagi yang menyiapkan ya kita sendiri, nggak bisa yang menyiapkan orang lain, sulit gitu ya. Nah kemudian baju ya, baju tadi sudah dibahas, baju bawa yang ini tepat gitu ya. Jangan sampai kita bawa baju yang terlalu tebal. Maksudnya gini, kalau memang kita pakai ya itu tidak apa-apa, tapi kalau kita bawa baju tebal banyak, nah itu akan menyulitkan. Tasnya kan jadi berat gitu ya. Jadi bawa baju yang memang tepat gitu ya, dengan sukunya yang tebal nggak apa-apa, tapinya tepat gitu dipakai gitu ya. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Kita bawa 1 lemari dibawa semua, nah, kan nggak mungkin ya. Itu ya, itu adalah pakaian. Kemudian juga bawa juga tisu. Tapi kalau kalian naik gunung itu tidak boleh bawa tisu basah ya. Jadi yang dibawa hanya tisu kering. Kenapa? Khawatir nanti tisu basah itu dibuang di atas. Karena kalau dibuang di atas tuh, kalau tisu basah nanti untuk diuraikan oleh tanah itu memakan waktu lebih lama ya. Kak Farid, berarti tisu kering boleh dong dibuang di atas, di sembarangan? Nah tidak boleh juga ya. Jadi meskipun di atas, misalkan kita habis makan Indomie nih, bungkusnya dibuang sembarangan, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau di Gunung Cikura itu di pos 6 ada tempat sampah ya, ada tempat sampah di karung-karungin gitu. Jadi kita buang, bisa kita buang di situ. Waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang, karena Kak Farid juga itu naik udah lama juga, udah 2018 sekitar itulah. 2017 berarti 2017 ya. Kak Farid naik itu 2017 habis lebaran waktu itu. Nah, oke, kita akan bahas rundownnya. Ini yang Kak Farid jalani ya, dari mulai hari pertama jam 22, itu berarti jam 10 malam ya. Kira-kira nah ini sebenarnya nih Kak Farid udah siap-siap nih dari pagi nih. Dari pagi udah cek-cek barang gitu kan, udah mulai ngecek barang. Itu udah ngumpul nih sama teman-teman yang bertujuh tadi, 5 atau 7 orang gitu ya, bertujuh lah kita anggap ya. Bertujuh itu udah ngumpul, udah dicek nih, udah dibagi-bagi juga. Farid bawa apa, si A bawa apa, si B bawa apa, si C bawa apa. Nanti masuk tuh dari 1 tas isinya makanan, 1 tas isinya apa gitu ya. Makanan juga yang dibawa seperlunya ya, jangan sampai berlebihan. Biasanya kalau kita naik gunung itu ciki itu dihindari ya. Kenapa? Karena ciki tuh kalau kita makan ciki haus, setelah itu sayang airnya ya. Ya udah kalau gitu bawa airnya yang banyak, berat nggak bisa juga gitu ya, bawa airnya berat. Jadi bawa air juga seperlunya, jangan sampai menyulitkan. Kak Farid tadi kan bawa air 1 orang 2 botol, terus setelah botol habis ditaruh di mana? Dipegang sampai pulang. Jadi botolnya itu tidak dibuang di atas atau tidak dibuang di jalan, tapi nanti dibuangnya kalau memang ketemu tempat sampah ya. Kalau di Gunung Cikura itu ada beberapa memang spot tempat sampah, tapi kalau di beberapa gunung yang lain tuh nggak ada. Jadinya kalau kalian punya sampah kayak bungkus mie, plastik, botol-botol, nah itu dari bawah kalian bawa sampai atas, nanti turun bawa lagi itu ya, pulang sini bawa lagi. Oke, hari pertama jam 10 kita berangkat dari terminal bus Prima Jasa, itu daerah Ciputat ya, di Gaplek itu jam 10. Ini jamnya aku agak-agak lupa, tapi kurang lebih ya seperti inilah gitu ya. Kemudian sampai di sana kira-kira sekitar jam 4 subuh ya. Terus selama perjalanan alhamdulillah busnya juga nyaman, kemudian juga tidak dipaksakan terlalu penuh gitu, enggak. Jadi nyaman. Tasnya kan gede-gede tuh teman-teman ya, tas kita kan gede-gede, tasnya gede-gede itu ditaruhnya di dalam ini ya, ditaruhnya di bagasi bus biasanya ya, bagasi bus. Cuman tetap harus hati-hati ya. Jadi ketika ada yang turun nih, kita pantau juga gitu ya, tetap harus waspada, tetap harus hati-hati. Tapi alhamdulillah ketika itu tidak terjadi apa-apa, nggak ada tas yang tertukar, nggak ada tas yang ketinggalan gitu ya. Oke, sampai di Ciputat, sampai di Garut ya, di terminal Garut itu kira-kira sekitar jam 4 ya, jam 4. Nah itu terminal Garut itu ada masjid besar, bisa sholat subuh di situ. Jadi kita jam 4 istirahat, ngeteh, ngopi gitu kan.
Kalau mungkin susu hangat ya bisa di situ juga. Kemudian kita sholat subuh ya. Setelah sholat subuh baru kita cari mobil. Mobil apa? Mobil untuk menuju dari terminal ke base camp ya, ke tempat pendakian Gunung Cikuray itu ya. Dari mulai kita cari tuh mobilnya. Mobilnya bagaimana? Biasanya di sana udah banyak yang nawarin mobil losbak, mobil pick up gitu kan, bak terbuka seperti itu ya. Tapi karena kita memang orangnya kan gak terlalu banyak, jadi cukup satu mobil. Mungkin kalau orangnya banyak itu bisa 2 mobil ya. Cukuplah satu mobil. Kemudian kita perjalanan menuju Cikuray itu kurang lebih sekitar 2 jam ya. Di pertama-tama itu dari mulai terminal itu jalannya masih enak, aspal gitu kan, jalan masih enak, aspal. Nah sudah mulai jalur mendekati base camp Cikuray itu jalannya mulai batu-batu sampai mobil yang Kak Farid naikin sih waktu itu sampai nggak kuat nanjak gitu ya, nggak kuat nanjak. Akhirnya bagaimana ya, kita turun gitu ya, kita turun dorong sedikit mobilnya, kemudian mobilnya jalan ya kita kejar, kita lari gitu ya. Nah, itu tanjakan dan batu-batu yang terjal ya, batu-batunya besar-besar gitu. Nah jam 7 kira-kira kita sampai di base camp. Di situ ada warung, ada rumah makan, ada warteg, ada beberapa, ada lebih dari satu lah, ada sekitar 3 warung. Kemudian kita sarapan. Nah ini ada yang unik nih, ketika sarapan itu aku mesen nasi, kemudian orek tempe sama tahu, minumnya teh anget ya, harganya 15.000. Kemudian teman aku makan nasi, orek tempe, telur, harganya 15.000. Teman aku yang satunya lagi komplit, dia semua lauk dia habis, karena memang lauknya kan pilihannya nggak terlalu banyak ya. Nasi, orek tempe, tahu, telur semuanya dimakan, harganya 15.000 juga gitu ya. Jadi di sini adalah Kak Farid yang dirugikan karena aku makannya dikit tapi bayarnya 15.000. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, mau nggak mau kan kita harus bayar ya, seperti itu. Nah oke, ketika sarapan kemudian kita persiapan mendaki ya. Yang mau mandi silakan mandi dulu gitu kan, yang mungkin yang mau cuci muka gitu kan, yang mau ngecek barangnya, oh kayaknya tas aku kok miring sebelah nih, berarti kita bongkar bareng-bareng, kita rapihkan lagi karena kan tasnya gede-gede ya. Oke, setelah itu kira-kira jam 8 lah kurang lebih kita mulai untuk pendakian Gunung Cikuray. Itu makan waktu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari pos 1 sampai pos 6 ya, baru sampai pos 6. Di sana ada kalau nggak salah ada 7 pos ya, ada 7 pos 1 sampai pos 7. Kemudian setelah pos 7 di atasnya itu baru puncak. Jadi ada pos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puncak gitu ya. Nah sampai jam 5 sore kurang lebih. Apakah ini full Kak Farid nanjak gitu terus? Nggak juga gitu ya, nggak juga. Kita pasti istirahat, kita jalan pelan-pelan. Ada yang capek ya nunggu. Dari 7 orang itu 1 orang berhenti, semuanya harus berhenti ya, nggak bisa main tinggal-tinggalan, kasihan ya. Apalagi treknya di Gunung Cikuray itu sangat terjal ya, tinggi banget, terjal, kemudian juga full tanah dan memang ekstrim ya, agak-agak sulit gitu ya. Bukan agak sulit sih, sulit. Jam 8 sampai jam 5 sore itu kita mendaki ya, jalan, nggak ada angkot, nggak ada ojek, nggak bisa ya. Jadi jalan kaki, nanjak satu, pelan, istirahat capek, ngaso ya, istirahat gitu terus ya. Nanti kalau seandainya ada 1 orang yang capek, istirahat. Ada 1 orang yang capek, istirahat semuanya gitu ya, istirahat lagi. Kalau lagi di jalan misalkan mau bikin kopi ya bikin, cuman harus di manage bener-bener karena air kan terbatas ya kan. Kita minum juga harus bener-bener diawet-awetin, jangan sampai minumnya boros, tapi juga jangan sampai dehidrasi, malah bahaya ya. Jadi kita minum juga harus diatur begitu ya. Kemudian setelah jam 5 sore kita istirahat, kemudian persiapan makan malam ya. Kita siap-siap makan malam. Makan malamnya gimana Kak Farid? Makan malamnya masak ya. Kita masak, waktu itu yang kita masak ada nasi, sayur sop, udah cuman itu ya, simple banget. Karena lauknya kita bawa ini orek tempe yang kering ya, orek tempe yang kering yang nggak gampang basi lah gitu ya, nggak gampang basi, kita bisa makan gitu ya.
Jadi itulah yang kita makan ketika itu ya. Kemudian setelah itu makan bareng-bareng semuanya ya, sekitar sebelum malam sebenarnya, sekitar sebelum maghrib, karena kalau malam kan gelap ya, nggak ada penerangan kan, nggak ada lampu gitu, nggak ada lampu. Penerangan dari mana? Dari senter. Handphone gimana Kak Farid? Waktu itu sih Kak Farid ini aneh, handphone tuh jarang banget dibuka karena nggak seru ya, masa kita jalan-jalan di alam tapi fokusnya ke handphone gitu ya, nggak seru aja gitu ya. Jadi handphone semuanya disimpan, paling kalau kita butuh cuma kita pakai buat senter aja, dan kita juga bawa senter yang agak besar gitu ya, jadinya untuk penerangan. Misalkan kalau malam kan mau wudhu, sholat maghrib gitu kan, ada di sana di pos 6 itu ada tempat wudhunya, kalau ada toiletnya. Kalau kita mau ambil air untuk masak bayar, tapi kalau kita ambil air buat wudhu gratis gitu ya. Nah, jadi kita bisa wudhu di situ kan, gelap tuh, bisa pakai senter seperti itu. Nah, setelah makan kemudian kita tidur. Ini benar-benar harus dimanfaatkan waktu. Ini jam berapa nih? Oh, jam 20. Ya, kira-kira jam 20, jam 8 malam berarti ya. Jam 8 malam kita mulai istirahat, mulai tidur ya. Waktu itu sih nggak langsung tidur semua, ada yang ya ngopi-ngopi dulu, ada yang mungkin nyeduh mie dulu gitu. Tapi kayak lagi perlu dikontrol. Tapi di sini di pos 6 ini kesempatan kita ngisi air ya, ngisi air karena di sana ada mata air ya. Yang tadi Kak Farid bilang kalau kita ambil mata airnya buat masak itu bayar, ada pengelolanya, Kalau kita buat wudhu itu nggak bayar. Itu dia di hari pertama. Jadi perjalanan lumayan seru ya, dari mulai jam 10 malam kita berangkat, kemudian jam 8 pagi besoknya berarti ya kita mulai untuk mendaki ya, gitu, untuk mendaki. Kemudian jam 5 sore atau jam 17 kira-kira kita sampai ya di pos 6. Oke, lanjut di hari berikutnya. Nah, di hari berikutnya jam 4 pagi kita bangun ya. Jadi kita istirahat itu dari mulai jam berapa tadi itu? Jam 20 sampai jam 4, jam 8 malam sampai jam 4. Jam 4 kita bangun, kemudian kita lanjutkan mendaki. Kenapa Kak Farid kok mendakinya malam-malam? Biar di sana kita bisa melihat matahari terbit di puncak ya. Itu indah banget ya. Indah banget. Kalau udah siang itu udah panas, udah kurang bagus ya. Oke. Kira-kira 2 jam ya, kira-kira 2 jaman ya, kurang lebih sekitar 2 jam kita masih pendakian dari mulai pos 6 ke Cikuray. Ketika Kak Farid mendaki itu jam 4 gerimis ya. Jadi kita mendaki pakai jas hujan semuanya. Nah, ini penting ya. Kalau seandainya tiba-tiba kamu jalan seperti ini, jelajah seperti ini tapi nggak bawa jas hujan, waduh gimana tuh ya. Makanya perlu persiapan yang matang. Lagi-lagi persiapan yang matang. Akhirnya kita pakai jas hujan, pakai sendal yang nyaman gitu. Karena kalau Kak Farid ketika mendaki dari mulai pos 6 ke puncak itu aku nggak pakai sepatu. Kak Farid pakai sendal. Kenapa? Karena sepatunya basah ya. Kan gerimis kan? Sepatu aku ternyata tidak dimasukin ke tenda tuh ya. Jadi masih di luar tenda. Nah, efeknya basah, nggak bisa dipakai. Ya udah pakai aja Kak Farid basah-basah. Nggak bisa, justru malah berbahaya. Nanti malah lecet kakinya, kemudian malah licin, kemudian kedinginan, bisa jadi kan namanya pakai sepatu basah ya kan. Jadi kita pakai sendal yang memang nyaman untuk mendaki ya, sendal gunung gitu ya. Kira-kira sampai di sana jam 6, alhamdulillah bisa menikmati matahari terbit semuanya bareng-bareng, rame-rame. Di sana juga udah rame ya, udah sangat-sangat rame. Nah, kemudian kita mulai turun jam 8. Nah, ini persiapan menuju pulang nih. Turun, tadi kan naik ya di hari pertama, kemudian hari kedua nih kita turun ya. Oke, dari jam 8 sampai jam 10 kita turun kurang lebih 2 jam itu menuju ke pos 6. Kita selingin juga dengan makan pastinya ya. Kita masak, kemudian kita selingin dengan makan. Kemudian jam 10 sampai jam 11 kita packing, tenda digulung, tenda dilipat yang rapi. Nah, ngelipet ini meskipun badan pasti udah lelah banget sih ya. Badan udah lelah banget, tapi tetap nggak boleh ngelipet asal-asalan. Kenapa? Efeknya nanti ketika kita turun itu tas nggak enak di bawahnya, berat sebelah, miring, pundak sakit, nah gitu. Jadi tetap harus rapih ya, harus rapi gitu. Nah, ini masalah lagi nih. Kalau seandainya nanti tadi nih persiapan di awal kamu yang nyiapin adalah mbak, adalah teteh, adalah asisten rumah tangga, atau mungkin mamamu yang nyiapin, kemudian kamu bawa ke puncak, nanti ketika turun kamu nggak bisa nyiapin sendiri tuh ya.
ketika turun dari atas ke bawah ya kan nggak ada teteh di atas, nggak ada mama di atas. Siapa yang mau ngelipetin baju kamu? Siapa yang mau ngelipetin tenda kamu? Gitu kan? Ya kan? Maka dari itu persiapan itu sendiri. Nah, dari atas kita mulai turun. Satu pelan-pelan. Istirahat satu orang, semuanya harus berhenti. Satu orang capek, semuanya berhenti. Satu orang lelah, semuanya berhenti. Begitu. Satu orang pengen minum, semuanya berhenti. Gitu terus, ya. Ya, kemudian sampai kira-kira sore hari ya, sekitar jam 15, jam 3 sore itu kita udah sampai di base camp. Kak Farid kok turunnya lebih cepat? Iya, betul. Turun memang lebih cepat, tapi lebih capek, lebih sakit kaki. Ya, kalau yang Kak Farid rasain begitu ya. Dengkul itu lebih sakit turun daripada nanjak ya. Ketika berangkat atau mungkin karena memang efek sudah lelah atau gimana nggak tahu juga. Tapi yang jelas yang Kak Farid rasain, turun itu lebih lelah daripada naik ya. Oke, selanjutnya ketika jam 15 kita siap-siap pulang, kehabisan bus waktu itu. Jadi berangkat kemarin kita pakai Prima Jasa, pulangnya kita nggak pakai Prima Jasa, kita pakai bus yang lain yang lebih murah. Tentunya kenyamanannya beda ya, karena harganya juga lebih murah. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Kita bisa tiba di rumah jam berapa nih? Kira-kira jam 10 malam ya. Jam 10 malam kita istirahat, kumpul lagi gitu kan. Masih di rumah teman sih, belum nyampe di rumah Kak Farid waktu itu. Besok paginya baru Kak Farid pulang ke rumah. Nah, itu adalah beberapa cerita Kak Farid tentang perjalanan ketika kita melakukan jelajah alam di Gunung Cikuray. Mudah-mudahan bisa kalian ambil pelajaran dari sini. Pelajaran yang bisa kalian ambil adalah yang pertama, kemandirian itu penting ya. Kemandirian itu penting. Jadi buat anak-anakku semuanya yang masih merasa kemandiriannya masih kurang, masih apa-apa mama, apa-apa papa, apa-apa teteh gitu kan, apa-apa mbak gitu kan. Nah, itu harus segera dikurangi ya. Jadi kemandirian itu sangat-sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab sama barang masing-masing. Tanggung jawab sama kesehatan. Tanggung jawab sama temen ya. Tanggung jawab sama temen. Gak bisa kita egois ya. Kita itu harus memikirkan juga orang lain ya. Terutama ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kegiatan-kegiatan kelompok. Kak Farid yakin kalian di sekolah juga sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan kelompok. Maka dari itu tentunya kalian juga sudah sedikit banyak belajar ya bagaimana caranya bermain bersama teman, kerjasama bersama teman begitu ya. Oke, baik anak-anakku semuanya, itu aja materi kita pada kesempatan kali ini. Jelajah alam yang sangat simpel tapi mudah-mudahan bisa bermakna buat kalian. Terima kasih sekali lagi, selamat belajar. Kak Farid tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.